Elvina Veronica, NIM 158, di sini akan melakukan prosedur insersi dan ekstraksi IUD dan implan. Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Elvina, dokter yang berjaga pada hari ini. Sebelumnya, kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Ibu Yola, Umurnya berapa tahun Bu? 28. Ada keluhan apa ya Bu? Ibu, saya ingin memasang KB yang jangka panjang ya. Kalau boleh tahu Bu, Ibu ingin memasang KB-nya yang di tangan atau yang di rahim? Apa bedanya, Dok? Kalau yang di rahim nanti saya akan memasukkan alat kontrasepsinya melalui rahim Ibu. Ini dapat bertahan antara 5 sampai 10 tahun. Sedangkan untuk yang di tangan saya akan memasukkan pil berisi hormon ke dalam lengan Ibu, dan ini kurang lebih bertahan selama 5 tahunan. Saya ingin yang dimasukkan ke dalam rahim saja ya. Oh baik, seperti itu ya Bu. Kalau boleh tahu, apakah Ibu sedang haid sekarang? Sudah hari-hari mau beres, sudah hari keempat, kelima. Oh seperti itu ya Bu. Baik, di sini saya akan melakukan pemasangan KB yaitu IUD pada rahim Ibu. Mungkin Ibu akan merasakan efek sampingnya sesudah pemasangan ini, seperti saat Ibu menstruasi beberapa bulan ke depan, darah Ibu akan banyak saat haid, lalu Ibu akan merasakan flek dan agak mual. Selain itu, efek sampingnya pun tidak sebanyak pemasangan implan ketika Ibu akan merasa pusing ataupun mual. Apakah Ibu bersedia? Ya. Bu, Ibu bisa menuju meja pemeriksaan sambil membuka baju bagian bawah Ibu, sementara saya akan mempersiapkan alat tambahannya. Saya akan menutup tirai untuk menjaga privasi pasien. Lalu saya akan cuci tangan 7 langkah. Sesudah itu saya akan mengenakan APD. Yang digunakan antara lain sonde, gunting, tenakulum, penjepit, mangkok bengkok, IUD Cooper 380A, duk steril, betadine beserta wadahnya, mangkok cebok, tisu cebok, spekulum, dan kasa steril. Sesudah membuka bungkus IUD, saya akan memasukkan IUD. Saya akan memasukkan IUD serta pendorongnya pada tabung inserter. Saya sudah menyelipkan kertas pengukur di bawah lengan IUD. Lalu saya memegang kedua ujung lengan IUD dan mendorong tabung IUD hingga pangkal lengan sehingga kedua lengan IUD dapat melipat dan masuk ke tabung inserter. Saya sudah mengganti dengan APD baru untuk memulai prosedur ini. Setelah Ibu kembali berkemih, Ibu tiduran kembali dengan posisi litotomi. Lalu dengan menggunakan kapas cebok dan antiseptik, saya akan membersihkan bagian labia vagina Ibu dengan mengusapkannya dari arah atas ke bawah. Saya akan memasangkan duk steril. Sekarang saya akan melakukan vaginal touche untuk mengetahui posisi uterus Ibu. Permisi ya Bu. Baik, berdasarkan hasil vaginal touche ini, saya mengetahui bahwa posisi uterus Ibu berada pada antefleksi. Saya akan memasangkan spekulum untuk mencari bagian torsio dari Ibu. Permisi ya Bu. Lalu setelah menemukan posisi yang tepat pada spekulum, saya akan menguncinya. Saya akan menjepit serviks di arah pukul 1 atau pukul 11. Permisi ya Bu. Baik, saya sudah menjepitnya. Saya akan memasukkan sonde ke dalam uterus dengan nota standing, di mana sonde ini tidak akan menyentuh bibir spekulum ataupun dinding vagina. Sonde ini bertujuan untuk mengukur dalamnya uterus. Baik, kedalaman uterus sudah diketahui, lalu saya akan mengeluarkan sonde perlahan, lalu membandingkannya pada IUD untuk mengetahui inserternya. Saya akan menggeser bagian inserter leher birunya sesuai dengan tinggi sonde yang sudah diukur tadi. Saya akan memasukkan inserter ke dalam uterus sampai leher birunya menyentuh serviks atau saya merasakan adanya tahanan. Saya sudah merasakan adanya tahanan.
Melepaskan lengan IUD dengan menggunakan withdrawal teknik, di mana saya akan menarik tabung inserter tanpa menarik pendorongnya. Saya akan melepaskan pendorong tanpa melepaskan tabung inserternya. Lalu saya akan melepaskan tenakulum. Menarik tabung inserter perlahan-lahan. Lalu sesudah itu saya akan mengambil gunting dan menggunting benang IUD kurang lebih 3-4 cm dan memfiksasikannya di bagian fornix vagina posterior. Akan melepas seluruh tabung inserter. Lalu saya akan memperhatikan kembali apakah ada pendarahan atau tidak. Apabila ada pendarahan pada serviks, lalu saya akan memasukkan kasa steril untuk menekan pendarahan tersebut selama 30-60 second. Baik, di sini tidak ada pendarahan, lalu saya akan melepaskan spekulum. Lalu saya akan melepaskan kanduk. Saya akan mengoleskan antiseptik kembali. Antiseptik dioleskan dari arah atas ke bawah labia. Prosedur pemasangan IUD sudah selesai. Ibu bisa menggunakan pakaian ibu kembali dan duduk. Lalu saya akan merendam semua peralatan yang sudah digunakan tadi, termasuk handscoon pada larutan klorid 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi. Lalu saya akan membuang barang sekali pakai yang sudah digunakan tadi pada tas sampah medis, sedangkan handscoon yang sudah direndam tadi juga dibuang pada tas sampah medis. Lalu saya akan cuci tangan 7 langkah. Sekian Bu pemasangan IUD-nya. Apabila nanti Ibu merasa ada keluhan setelah pemasangan ini, Ibu bisa segera konsultasi dengan saya lagi. Sampai situ ada pertanyaan Bu? Tidak, Dok. Baik, sekian dan terima kasih. Sekarang saya akan melakukan proses pengeluaran IUD. Saya sudah mendapatkan info konsul dari pasien dan saya sudah mengenakan APD serta saya sudah menutup tirai. Saya sudah membuka baju bagian bawahnya serta sudah berada dalam posisi mengangkat atau litotomi. Lalu saya akan membersihkan bagian labia ibu dengan menggunakan kapas cebok. Lalu saya akan memasangkan steril terlebih dahulu. Sekarang saya akan memulai prosedur pengambilan IUD ya Bu. Saya akan memasukkan spekulum ke dalam vagina ibu. Permisi ya Bu. Lalu saya sesudah memutarkan spekulum 90 derajat dari yang posisi masuk tadi, saya akan menguncinya dan melihat keadaan vagina ibu. Saya akan mencari posisi di mana benang IUD itu berada, lalu saya akan menggunakan klem penjepit untuk mencapit benang IUD tersebut. Permisi ya Bu. Lalu saya akan menarik IUD tersebut keluar dengan klem pencapit. Baik, IUD sudah keluar. Bu, ini ya Bu, IUD-nya sudah keluar ya Bu. Meletakkan IUD ini pada kolentang. Lalu saya akan melepaskan spekulum. Lalu saya akan melepaskan dus steril. Dan saya akan memberikan antiseptik kembali pada ibu. Baik Bu, prosedur pengambilan IUD sudah selesai. Ibu bisa mengenakan kembali pakaian ibu, lalu duduk. APD yang saya gunakan tadi juga sudah dilepas dan direndam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Sesudah itu saya akan membuang bahan sekali pakai yang sudah direndam tadi pada tas sampah medis. Lalu saya akan cuci tangan 7 langkah. Alat dan bahan yang digunakan antara lain handscoon, plester, klem, trokat, dan implan, pisau bisturi, jarum suntik, duk steril, povidon iodin, anestesi lidokain, kasa. Saya sudah melakukan anamnesis dan mendapatkan info konsen dari ibu. Saya akan mencuci tangan 7 langkah, lalu saya akan mengenakan APD. Saya sudah meminta ibu untuk mencuci tangannya terlebih dahulu, terutama bagian lengan atas yang akan diberi implan. Lalu saya akan memberikan
antiseptik dengan menggunakan povidone iodine pada lengan yang akan diberikan implan. Kurang lebih sekitar 2-8 cm di atas siku. Permisi ya Bu. Saya akan memberikan antiseptik ini secara melingkar dari arah dalam keluar. Baik, sudah selesai. Lalu saya akan memasangkan duk steril. Saya akan mengambil anestesi lidocaine 2% sebanyak 5 cc. Lalu saya akan memberikan anestesi lokal pada daerah intradermal pada tempat yang akan diincisi. Permisi ya Bu. Kurang lebih posisinya ini 6-8 cm di atas siku. Baik, lalu saya akan menarik aspirasi untuk memastikan tidak ada darah. Baik, tidak ada darah. Lalu saya akan menginjeksikan kurang lebih 0,2-0,3 cc pada daerah ini sampai keluar gelembung. Sekarang saya akan memberikan anestesi lanjutan pada daerah subdermal tempat akan ditanamnya implan. Permisi ya Bu. Lalu saya akan menarik aspirasi untuk memastikan tidak ada darah. Baik, tidak ada darah. Lalu saya akan menginjeksikan kurang lebih 2 cc. Secara ditarik mundur jarumnya sambil sembari mengeluarkan dosisnya. Saya akan menarik jarum anestesi ini tidak sampai keluar. Lalu saya akan melakukan hal serupa pada arah implan satunya lagi dengan sudut membentuk V, kurang lebih sudutnya 21-28 derajat. Lalu saya akan melakukan anestesi lanjutan pada sudut tadi. Lalu saya akan menarik kembali aspirasi untuk memastikan tidak ada darah. Baik, tidak ada darah, lalu saya akan memberikan anestesi lanjutan dengan menarik jarum anestesi keluar sambil menekan obatnya. Permisi ya Bu. Baik, sesudah itu saya akan menggunakan kasa apabila ada darah yang muncul. Setelah menunggu 5 menit untuk memastikan anestesi ini bekerja, saya akan memastikannya apakah anestesi ini sudah bekerja atau belum. Bu, kalau terasa sakit tolong bilang ya. Apakah terasa sakit? Tidak. Oh baik Bu. Akan membuat incisi dengan menggunakan pisau bisturi kurang lebih sedalam 2 mm secara subdermal dan sepanjang 2 mm. Permisi ya Bu. Lalu saya akan memasukkan ujung roka pada luka bekas incisi tadi dengan sudut 30 derajat. Roka sudah dimasukkan lalu disejajarkan dengan kulit. Sesudah itu saya akan memasukkan roka sampai batas implan yang akan ditanam. Sesudah itu saya akan mengeluarkan batang pendorong dan menahan roka. Saya akan memasukkan implan yang akan dipasang ke dalam roka. Sesudah itu saya akan memasukkan pendorong agar implan masuk lebih dalam. Baik, setelah dirasa implan sudah berada di tempat yang diinginkan, lalu saya akan menarik roka ke bawah secara perlahan dan menahan implan tadi agar tidak bergerak. Keluarkan, tetapi tidak sampai keluar dari kulit. Baik, sesudah ini saya akan mengarahkan roka ke bagian yang berbentuk huruf V tadi. Baik, sudah. Lalu saya akan melepaskan pendorong keluar. Melakukan hal yang serupa dengan memasukkan kapsul implan ke dalam roka. Lalu saya akan menggunakan pendorong untuk memastikan kapsul implan sudah berada pada tempatnya. Baik, setelah kapsul implan sudah terasa berada di daerah subdermal, saya akan menarik roka secara perlahan keluar dari luka incisi kulit sembari menahan kapsul agar tidak ikut keluar. Baik, lalu saya akan
menutupnya dengan kasa dan saya memastikan kedua implan sudah berada di tempatnya. Baik, ini sudah teraba ya. Lalu saya akan memberikan plester. Saya akan melepas tuk steril. Lalu ibu, prosedur pemasangan implan sudah selesai. Sembari menunggu saya membersihkan dan membereskan alat dan bahannya, ibu bisa duduk ya bu. Saya mengembalikan alat dan bahan pada tempatnya semula, serta membuang bahan sekali pakai pada tas sampah medis. Lalu saya akan melepaskan APD dan membuang handskoop pada tas sampah medis. Lalu saya akan cuci tangan 7 langkah. Saya akan melakukan prosedur pelepasan implan. Pertama, saya akan memberikan antiseptik pada daerah yang sudah diberi implan tersebut. Saya akan melakukannya secara meringkat. Sesudah itu saya menaruh tuk steril. Pastikan kedua implan dapat teraba. Baik, kedua implan sudah dapat teraba. Lalu saya akan menginjeksikan dengan lidocaine 2% tepat di bawah implan yang berbentuk huruf V tadi. Lalu saya akan mengaspirasi untuk memastikan tidak ada darah. Baik, lalu saya akan menginjeksikan lidocaine tersebut. Setelah 5 menit, saya akan memastikan bahwa anestesi ini sudah berfungsi. Ibu kalau sakit tolong bilang ya. Apakah sakit bu? Tidak. Baik, efek sudah bekerja. Lalu saya akan menggunakan pisau bisturi untuk membuat insisi di bawah implan yang berbentuk V itu sedalam 2 mm. Baik, sudah. Dengan menggunakan lem bengkok, saya memperluas insisi subdermal tadi sekaligus mencari implan. Baik, implan sudah ditemukan, lalu saya akan menariknya keluar. Lalu saya akan melakukan hal yang serupa. Lalu saya akan memberikan kasa untuk menutup luka tadi dan memberikan plester. Baik, prosedur pengambilan implan sudah selesai dilakukan. Lalu saya akan mengambil dus steril kembali dan mempersilakan ibunya untuk duduk. Saya lalu melepaskan APD, lalu mengembalikan alat dan bahan pada tempatnya. Saya akan membuang bahan sekali pakai pada tas sampah medis serta membuang handskoop pada tas sampah medis. Lalu cuci tangan 7 langkah. Demikian prosedur yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih.